Udah record. Yuk, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar rekan-rekan sekalian? Apakah baik dalam keadaan sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Natuna terpantau cerah. Cerah berawan ini. Siap. Nah, untuk agenda pada tanggal 20 kemarin kan kita disuruh membuat tugas kelompok kan, berkaitan dengan isu aktual. Nah, sebelumnya siapa nih yang mau mematik materi pada hari ini nih? Yuk, mari Mas Dava. Ini Mas, sebaiknya kita perkenalan lebih dulu aja. Oh iya, baik. Tak kenal maka tak sayang ya di sini ya. Sudah, mari kita perkenalkan diri dulu ya. Sebelumnya mulai dari saya ya. Perkenalkan, nama saya Alfian Muhammad Nur, biasa dipanggil Tian. Di sini jabatan saya calon reviewer pemula. Yuk, mari dilanjut. Oke, baik. Perkenalkan, saya Muhammad Iksan Takin, biasa dipanggil Iksan dari kantor SAR Mamuju. Perkenalkan, nama saya Dava Bagus Rehan Firmansyah, biasa dipanggil Rehan. Saya berasal dari kantor pencarian dan pertolongan Natuna. Perkenalkan, nama saya dari kantor Sarnias. Yuk, Mas Anggri. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anggri Wahyu Anggoro, biasa dipanggil Anggri. Saya dari kantor pencarian dan pertolongan Palangkaraya. Terima kasih. Nah, semua sudah kenal satu sama lainnya. Nah, berikutnya kita mau bahas apa sih pada hari ini? Yuk, Mas Dava. Baik, di sini kita mungkin bisa membahas tentang apa itu pengertian dari smart governance. Smart Serta governance. Ya. kedepannya, ya smart government. Jadi pemerintahan yang cerdas lah, karena kita harus mengikuti kemajuan zaman sehingga kita perlu pengaplikasian zaman di modern ini ke dalam kegiatan pemerintahan sebagai penunjang penunjang pelayanan publik. Berarti di sini smart governance itu berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang berkaitan dengan IT ya, Mas ya? Nah, bisa dibilang seperti itu sih. ya. Mungkin lebih jelasnya Bang Isan bisa menjelaskan apa itu smart government dulu. Ya, smart government itu menurut kami itu merujuk tentang pengimplementasian IT pada layanan publik di bidang pemerintahan secara efektif konsep. Itu. Nah, berikutnya apa sih isu yang ada dan akan kita bahas di kali ini. Nah, mari, yuk. Siapa yang memaparkan tentang isunya atau apa gitu? Monggo. Baik, karena kan kita ingin membahas apa itu smart government yang di dalamnya berisi tentang kemajuan membawa informasi teknologi. Jadi kita akan membahas tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik atau biasa disingkat dengan SPBE. Iya, benar. SPBE. Bukan SPBE di Pertamina itu ya? Mas, kalau itu kan untuk kegiatan masyarakat. Nah, apa sih sebelumnya SPBU itu? Menurut saya SPBE itu merupakan singkat dari sistem pemerintahan berbasis elektronik. Sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna
pengguna SPBE. Hmm. Nah, apakah di Basarnas ini ada penerapan SPBE itu dalam instansi ya? Mungkin ini salah satunya ini call center 115 Iya, call center 115. Iya, iya. bebas pulsa. Bisa di call center, bisa juga di ini apa namanya? Seperti kan kita kayak ada web Iya. itu kita memperkenalkan Media platform Basarnas ya, Ya, itu. platform digital. Nah, untuk isu yang mau nah kita bahas set- itu seperti apa sih ini? Apakah tentang call center 115 atau seperti apa? mung- mungkin saya akan menjelaskan dulu apa sih kelebihan dari SPBE tadi. Oh iya, ya. Oh iya, sebelum Nah, kita beranjak jauh ya, kita belum kenalin dulu apa sih ya SPBE itu, kelebihan dan apa itu kekurangan. SPBE Ya, itu? siap, siap. Nah, Oke, Mas Dava, tadi kan silakan. sudah dijelaskan oleh Bang Mukmin apa itu SPBE. Sekarang saya akan Ya, menjelaskan kelebihan dari SPBE itu. SPBE bisa memberikan peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, serta ya, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, sudah digambarkan, kelebihan dari SPBE di sini sangat berguna untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik tanpa terbatas oleh kontak langsung dan bisa secara transparan, cepat, dan efektif tentunya. ya, Terus saya kemarin sudah mengambil contoh dari instansi lain, perkembangan yang dilakukan oleh Disduk Capil Kota Pontianak. Jadi mereka itu sudah mengaplikasikan dari sistem pemerintahan berbasis elektronik sehingga pelayanan publik seperti perizinan, pembayaran, hingga penganggaran tak mesti tatap muka. Proses jadi lebih cepat, transparan, dan bisa dilacak jika ada kelambatan atau penyalahgunaan wewenang. Berarti lebih transparan ya itu Mas Dava ya? Semua bisa Ya, mengakses ya? semua kan bisa mengakses, jadi bisa ada gambaran jelasnya. Jadi tidak ada dusta di antara kita ya Mas Dava? Ya, tidak ada. Dusta di antara kita. Yuk selanjutnya pemaparan materi ini siapa yang mau bahas nih? Mungkin Mas Anggri ada tambahan? Yuk Mas Anggri, tentang kekurangan SPBI. Apa sih? Tadi kan udah Mas Dava dari kelebihan SPBI ya. Untuk kekurangannya deh dari SPBI itu apa menurut Mas Anggri? Kalau kekurangannya mungkin gimana ya? Mungkin masih agak susah buat diteliti lebih lagi. Mungkin konsep dari SPBI itu yang akan saya bahas ini. Mengenai konsep yang diterapkan itu yang jelas transparansi. Ya. Pengaduan kepada pemerintah dan pemberian reputasi kepada perangkat daerah bisa dapat dilakukan secara langsung maupun melalui aplikasi online. Selain kemudahan pelayanan publik dan perizinan, beberapa kota mengintegrasikan smart government secara langsung dengan aplikasi Smart City. Salah satu contohnya adalah Kota Bandung. Keterusan pemerintah Kota Bandung dalam mewujudkan integrasi ini dibuktikan dengan dibangunnya Command Center, pusat kendali untuk seluruh komponen Smart City, termasuk Smart Government ini. Langkah serupa juga segera diwujudkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jadi kurang lebihnya konsepnya itu seperti itu. Berarti untuk kekurangan SPBI ini masih kurang bisa dihandle oleh kaum op ya Mas ya? Ya mungkin kurang lebih seperti itu. Untuk kekurangannya mungkin masih belum bisa menganalisa.
Soalnya kan kaum old belum mengenal digital secara luas lah seperti kita di kaum muda inilah, ya kan Mas Mas? Mungkin saya bisa menambahkan kalau dari segi kekurangannya mungkin kaum gimana ya, generasi sebelum kita kan Ya, karena generasi globalisasi itu yang sangat cepat sehingga mereka itu agak lambat untuk memahaminya. Jadi ya, kita sebagai ASN di sini mungkin bisa memaparkan. Jadi kayak apa namanya? Kita bikin entah itu seminar, entah apa, kita memberi pelayanan sosialisasi. Kita memiliki suatu produk. Jadi kayak kita punya produk. Produk ini berguna bagi masyarakat yang isinya apa? Yang berguna. Nah, berguna dan bermanfaat sedang memudahkan tentang permasalahan publik yang perlu dilaksanakan sih. ya. Nah, apakah ada tambahan nih dari Mas Ihsan atau dari siapa nih? Mungkin ini untuk kekurangan smart government untuk di beberapa daerah yang kekurangan jaringan, masih terbatas jaringan. Nah itu termasuk salah satu kekurangannya. Oh ya, benar sih Mas. Iya, karena di Indonesia juga ada sinyal ada enggak ya, termasuk Ya, di tempat Mas Ihsan ya. ya. Cepat ini Mas Ihsan. Lumayan lah masih ada sedikit. Mungkin itu salah satu curahan hati Bang Isan, Nah, itu maksudnya. karena saya di sini juga sama Bang. Bergantung pada wifi kantor. Ya. Nah, apakah ada tambahan lagi nih dari Mas Mukmin? Nah, dari tadi belum kelihatan nih Mas Mukmin. Yuk Mas Mukmin. Jadi SPB ini ditunjukkan untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah atau ASN, pelaku bisnis atau masyarakat. SPB juga untuk memberi peluang ya untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang terbuka, partisipatif, inovatif dan akuntabel. Ya, benar. Jadi kalau menurut saya, nah di SPB ini yang diterapkan di dalam instansi kita, kan di instansi Basarnas adalah core bisnisnya kan pencarian dan pertolongan ya. Pusat dari bisnis kita, pusat dari fungsi kita kan pencarian pertolongan. Nah, untuk itu makanya diciptakan call center 115 karena pelayanan yang terintegrasi mulai dari kantor sampai pusat pun tahu. Jadi siapa yang berada di TKP kejadian sampai di kantor kita bisa memantau. Seperti itu kan Mas? Mungkin kurang lebih seperti itu sih Bang. Ya. Atau ada tambahan ya? Sepertinya sudah ya. Mungkin sama satu tambahan lagi, karena kita berbasis di pencarian dan pertolongan, kok ya kita kan tidak meminta kalau ada bencana. Cuman ketika ada bencana, biasanya kan kalau memakan banyak korban, terkadang kan itu pendataannya kan agak lama. Dan kalau masih menggunakan cara yang tradisional, kita membuat data-data, setelah itu dibikin dalam bentuk print ya kita biasanya. Itu kan kadang membuat antrian yang banyak, sering kacau. Nanti mungkin kedepannya bisa diaplikasikan, kita kirim di web. Jadi mereka akan, jadi tidak perlu yang namanya mengantri untuk melihat siapa saja korbannya. Ya. Mungkin bisa dikembangkan dari web